Salam damai sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Yang terhormat Kepala SD Majok atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 7 Borong, yang terhormat Ketua Komite SD Majok atau yang mewakili, rekan-rekan guru dan pegawai SMP Negeri 7 Borong, dan rekan-rekan guru SD Majok yang saya kasihi, dan anak-anakku peserta didik yang saya cintai. Selamat pagi semuanya. Di hari yang berbahagia dan teristimewa ini, sebagai makhluk beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kita dapat berada bersama di sini guna merayakan kemenangan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Tak terasa bahwa sudah 70 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan asing. Tak terasa pula negara kita ini mengalami banyak perkembangan dan liku-liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan. Dalam catatan sejarah, kita semua ketahui bahwa perjuangan para pahlawan kita berawal dari perjuangan para pemuda di Indonesia tahun 1908 yang diperintis oleh Budi Utomo. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, hal utama yang diprioritaskan adalah persatuan yang merupakan faktor kunci sebagai sumber semangat dan motivasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan yang paling menonjol adalah adanya perasaan senasib, tumbuhnya kebangkitan nasional, dan pengikraran Sumpah Pemuda sebagai fondasi untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, masih banyak tokoh-tokoh lainnya seperti Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh yang membela hak-hak perempuan, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidik. Melalui jurnalistiknya, Ki Hajar Dewantara mampu menyampaikan pemikiran beliau dalam mengkritik pemerintah Belanda yang pada saat itu pemerintahan Belanda sedang merayakan upacara hari ulang tahun kemerdekaannya. Dan melalui tulisnya yang berjudul "Andai Aku Orang Belanda, Tidaklah Aku Merayakan Kemerdekaan Bangsaku." Tulisan ini membangkitkan semangat nasionalisme para pemuda Indonesia. Dan selain itu, masih banyak tokoh lainnya sebagai perintis kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memasuki usia kemerdekaannya yang ke-100. Pada saat itu, Indonesia berada pada tahun emas. Pada tahun emas itu, bangsa Indonesia diharapkan sudah menjadi bangsa yang maju dalam berbagai bidang, baik sains dan teknologi, ekonomi, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan, baik kemiskinan maupun ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Namun demikian, untuk mencapai cita-cita tersebut perlu diperhatikan berbagai tantangan sekaligus peluang
sebagai dampak perubahan-perubahan di berbagai sektor kehidupan. Dunia pendidikan harus mampu memberikan berbagai bekal kompetensi kepada peserta didik guna mempersiapkan generasi yang akan memasuki kehidupan pada era emas tersebut. Ragam kompetensi tersebut diperlukan guna menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Selain itu, agar generasi Indonesia mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan secara berkelanjutan tanpa kehilangan jati diri sebagai pribadi yang memiliki jati diri dan nasionalisme yang tinggi, menghargai realitas keberagaman atau kemajemukan dalam kehidupan dan berkarakter. Arah kompetensi Indonesia menuju tahun 2045 merupakan upaya membentuk generasi unggul yang mampu menguasai dan memanfaatkan perkembangan sains dan teknologi untuk melejitkan daya saing di berbagai bidang, bahkan mampu berkreasi dan berinovasi untuk memajukan bangsa Indonesia sekaligus generasi yang memiliki karakter Indonesia dan berkomitmen terhadap ideologi dan nilai-nilai Pancasila yang kuat. Hadirin yang terhormat, dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, Menteri Pendidikan Indonesia melalui berbagai programnya menuju generasi emas, cerdas dan berkarakter, mencanangkan berbagai program pendidikan dan salah satu program unggulannya yaitu penerapan kurikulum merdeka. Kebijakan kurikulum merdeka belajar terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Bamong, dan Among. Taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan. Jadi, Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka dan dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Bamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padinya akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas pengajar lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Kurikulum merdeka yaitu kurikulum yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi dan karakter peserta didik, serta berusaha untuk meningkatkan keterampilan peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Hadirin yang terhormat, dalam mengisi kemerdekaan, setiap kita diharapkan untuk menjalankan tugas pelayanan kita sesuai tupoksi kita masing-masing. Sebagai pendidik, kita berkewajiban untuk menuntun peserta didik untuk terbentuknya peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Hakikat pendidikan tidak cukup kalau peserta didik itu menjadi manusia yang pintar,
manusia yang menguasai rumus-rumus dan teori-teori. Tetapi lebih dari itu, kita mempunyai tugas untuk membentuk peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Dengan kecerdasan dan memiliki karakter, manusia mampu memanfaatkan pengetahuan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dengan memiliki karakter yang baik, manusia mampu berelasi positif dengan sesamanya sehingga ia bisa hidup dan bersaing secara positif dengan orang lain. Untuk siswa dan siswi, saya mengajak kepada kalian untuk teruslah berjuang memperbaiki diri dengan belajar dan terus belajar demi mewujudkan masa depan yang gemilang. Apa yang Anda lakukan hari ini merupakan kunci keberhasilanmu di masa yang akan datang. Dan di sini kami menyampaikan kepada para peserta didik sekalian bahwa masa depan bangsa Indonesia ini adalah milikmu. Bangsa Indonesia di tahun 2045 sudah berada di tangan Anda. Pada saat itu Anda menjadi salah satu staf kementerian. Pada saat itu Anda di antara kalian ada yang menjadi menteri pendidikan. Di saat itu salah satu dari kalian bisa menjadi gubernur, bupati, dan menjadi orang sukses. Sekian dan terima kasih.